Ya, halo dan selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di live class hari ini. Saya Hestinur Afifah, class manager untuk sesi ini yang akan menemani teman-teman pada kelas cara tetap bugar workout di bulan puasa. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama itu pastikan koneksi internet teman-teman stabil supaya bisa mengikuti kelas dengan lancar. Oke. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan bagikan beberapa peraturan kelas agar sesi ini dapat berjalan dengan lancar. Saya izin share screen sebentar ya. Sudah tampil ya teman-teman. Ya ada info penting banget nih teman-teman. Karena workshop praktikal bersertifikat ini bukan kelas, bukan hanya teori tapi bukan praktikal. Supaya pengalaman belajar teman-teman lebih maksimal tuh pastikan internet teman-teman stabil sebelum kelas dimulai. Kemudian menggunakan laptop atau PC supaya lebih nyaman untuk praktik. Kemudian bisa menyiapkan alat atau bahan yang dibutuhkan jika ada instruksi dari mentor. Dimohon untuk mengaktifkan kamera kalau memungkinkan supaya interaksi lebih seru gitu. Kemudian berpartisipasi aktif, bertanya, berdiskusi, atau praktik bareng dengan fasilitator. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian ada class rules, ada etika dan partisipasi kelas. Di sini diharapkan saling menghargai pendapat dan berkontribusi menghargai pendapat dan kontribusi teman sekelas menggunakan bahasa yang santai tapi tetap sopan, kemudian wajib aktif berpartisipasi dalam diskusi dan praktik. Bisa menggunakan chat atau open mic jika ingin berbicara atau berpendapat. Memastikan kamera selalu menyala agar kita bisa saling mengenal ya teman-teman. Karena puasa, jadi teman-teman tidak perlu mengambil snack favorit untuk menemani belajar. Kemudian ada juga ketentuan presensi. Presensi di sini dilakukan 2 kali di awal dan di akhir sesi melalui Google Formulir. Peserta harus mengisi 1 kali presensi selama kelas berlangsung. Jika presensi tidak diisi hingga kelas selesai, peserta dianggap tidak hadir. Biasanya saya akan bagikan link absensi ini berulang kali kok teman-teman. Jadi apa tuh namanya? eh, supaya teman-teman tidak ketinggalan gitu. Terus pastikan saat mengisi presensi teman-teman menggunakan nama lengkap karena akan digunakan sebagai nama di sertifikat. Oh ya, untuk absensi nanti hanya dibagikan di live kelas di Zoom aja, tidak akan di-share di WhatsApp grup ya teman-teman. Di sini ada persyaratan mendapatkan sertifikat, yaitu mengerjakan pre dan post test dan semuanya akan mendapatkan sertifikat completion ini ya teman-teman. Nah, semua peserta mendapatkan sertifikat penyelesaian setelah mengisi from feedback kelas juga. Ini feedback kelas akan dikirimkan setelah live class selesai, akan dikirimkan di WhatsApp group. Sertifikat dikirim melalui email yang didaftarkan saat pembayaran. Jadi teman-teman yang eh, tidak add-on ini tidak mendapat PPT dan recording. Sertifikat dikirim maksimal H+3 setelah sesi terakhir. Nah, teman-teman, untuk sertifikat dikirim maksimal H+3 karena eh, dari tim terkait terdapat beberapa kendala kemarin, jadi mungkin ini akan molor ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Peserta yang membeli video, rekaman, dan PPT akan menerima keduanya bersama sertifikat maksimal H+3 setelah seksi terakhir. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan diskon up to 25% bootcamp intensif selama 1 bulan. Jadi pastikan teman-teman mengikuti akun link ini Yoda Academy dan membagikan pengalaman atau insight teman-teman selama mengikuti kelas dan membuat konten di LinkedIn dengan mention Ayoda Academy. Nah, selama mengikuti kelas, dimohon teman-teman bisa aktif, bisa open cam, dan open mic gitu. Jangan lupa juga untuk mengisi from presensi. Nah, ini contoh untuk konten di link ini bisa di-share teman-teman, tapi karena kita di bidangnya kesehatan di workout, jadi nanti bisa disesuaikan lagi ya teman-teman. Nah, dari saya udah sekian, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke Kak Gerin.
Kak, mau nanya, itu slide-nya bisa dikirim nggak Kak? Biar mereka nggak kebaca yang terakhir. Oh, itu cuma contoh konten di LinkedIn, Kak. Yang contoh LinkedIn ini ya, Kak. Saya kirim link, contoh link, saya kirim link LinkedIn-nya contoh ini tadi ya, Kak. Nah, di situ. Oke. Sebelum ke materi, mohon teman-teman untuk mengaktifkan kamera Ya, untuk saya makasih. screenshot sebagai dokumentasi hari ini. Saya hitung sampai 3 untuk di screenshot ya, teman-teman. Nunggu Kak Siti, Kak Indira, Kak Kolif, sama Kak Titut bisa on cam. Oke, Maaf lagi saya, nggak pakai kerudung Kak. oh ya, oke, oke. Saya screenshot ya, satu, dua, tiga. Ya, satu kali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Gerin. Silakan Kak Gerin. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke, teman-teman semua, apa share screen-nya udah terlihat atau belum? Sudah. Oke, jadi sebelumnya selamat siang kepada teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gary Winston, seorang personal trainer dengan pengalaman lebih selama 2 tahun. Hari ini tentu saja saya sangat senang karena bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua di Yoda Academy ini. Oke, jadi di dalam sesi kali ini kita akan membahas strategi bagaimana kita itu bisa tetap bugar di bulan puasa. Kemudian kita itu akan mempelajari bagaimana pola makan, kemudian hidrasi, dan juga workout yang efektif untuk bisa membantu kita untuk bisa bugar di bulan puasa ini. Oke, nah buat teman-teman. Jadi pertama-tama kita itu akan mulai dari bagaimana sih dampaknya puasa terhadap metabolisme tubuh kita. Kemudian kita itu akan membahas jenis dan juga workout yang tepat buat teman-teman semua, terutama di bulan puasa ini. Kemudian tentu saja kita akan membuat jadwal workout dan juga nanti akan ada praktik, yaitu praktik misalkan praktik olahraga dan juga praktik menghitung kalori. Serta yang terpenting kita akan mempelajari bagaimana cara makan yang benar dan juga hidrasi yang baik agar kita tetap bisa bugar di bulan puasa ini. Oke, teman-teman semua, saya akan absen dulu ya. Kita lihat dulu di sini udah ada kurang lebih 12 orang. Oke. Jadi teman-teman di sini diharapkan nanti bisa untuk on cam, on mic, ataupun jika berhalangan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, chat melalui kolom komentar. Oke, eh, kita cek dulu. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai ke sesi yang pertama, tentu saja nih, saya pengen nanya dulu nih ke teman-teman. Apa sih tantangan teman-teman semua yang teman-teman hadapi saat berpuasa, terutama buat teman-teman yang udah menjalani olahraga saat bulan puasa? Saya pengen tahu bagaimana dan apa sih tantangannya. Boleh teman-teman bisa on mic ataupun teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, Kak Siti izin tidak bisa on cam. Kak Indira juga sama. Apa nih kira-kira buat teman-teman? Apa sih tantangan terbesarnya buat teman-teman kalau misalkan mau berolahraga di saat bulan puasa ini? Oke.
Saya Kak. Manajemen boleh. Ini sama kasih apa nih? Mungkin Gimana? nama saya Rizal Bardiansyah. Mungkin tantangan terberat saya di di waktu yang sebelumnya misalnya Di waktu. yang sebelumnya saya misalnya di siang hari, di sore atau di pagi hari, mungkin berubah ke habis terawih seperti itu. Mohon maaf Kak Rizka, mic-nya mati. Ya mungkin di waktu perubahan di waktunya ya Kak. Perubahan di waktunya ya. Oke. Nah, mm, yang sebelumnya di pagi hari atau di siang hari menurut saya menjadi kurang efektif karena bukan sebenarnya puasa bukan jadi halangan untuk kita nggak berolahraga ya Kak. Iya, betul banget Kak Tapi Rizka. karena faktor mungkin cepet 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 lelah atau gimana jadinya kurang efektif makanya saya mengubah olahraga saya menjadi di malam hari entah itu habis buka puasa atau habis terawih seperti itu. Oke, oke. Sebelumnya Kak Riksa ya, maaf ya. Kak Riksa ini udah olahraga ya, berarti sebelumnya. Kebetulan saya mahasiswa ilmu keolahragaan di Oke, Kak Riksa. Oke, kita tantangannya waktu dan juga kadang lemas. Ringnya ngantuk, buat Kak Indriana ngantuk ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama. Nah, berdasarkan teman-teman tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa kebanyakan teman-teman itu tantangannya itu ngantuk, lemas, dan juga tentu saja manajemen waktunya yang kurang. Oke, kita itu yang pertama-tama akan membahas dampak puasa pada metabolisme tubuh. Oke, teman-teman di sini. Jadi, selama bulan puasa itu, tubuh kita mengalami perubahan, terutama dalam metabolisme tubuh kita sendiri. Bisa dikatakan perubahan metabolismenya itu cukup signifikan, teman-teman. Nah, biasanya sebelum puasa itu, tubuh itu menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Nah, glukosa ini didapatkan dari apa? Misalkan makanan yang kita konsumsi, terutama karbohidrat. Nah, teman-teman, karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu contoh sederhananya adalah nasi dan minuman-minuman manis yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, jadi pada saat puasa ini tentu saja asupan glukosa dari tubuh kita itu akan berkurang. Kemudian tubuh akan mulai menggunakan cadangan energi yang tersimpan, yaitu glikogen dan juga lemak. Nah, jadi pada fase awal puasa ini, teman-teman yang suka merasa ngantuk, merasa lemes, itu sangat-sangat normal. Karena apa? Karena tubuh itu masih menggunakan glikogen yang tersimpan di dalam hati dan juga otot. Kemudian setelah nanti glikogennya habis, tubuh itu akan eh, dinamakan mengganti cadangan energi yang tadinya itu kita menggunakan glikogen sebagai sumber energi kita, kita akan menggunakan cadangan lemak kita. Nah, proses itu disebut proses ketosis. Apa sih eh, apa proses ketosis itu? Jadi, proses ketosis itu di mana tubuh kita itu mengubah lemak sebagai sumber energi dan juga menggantikan energi glikogen di tubuh kita. Nah, ini adalah proses yang sangat normal dan juga proses yang sangat bagus, terutama buat teman-teman di sini yang mau menurunkan berat badan di bulan puasa ini. Nah, kemudian gimana sih kita itu bisa menjaga energi kita saat bulan puasa? Nah, oke, jadi meskipun proses itu alami, kita itu sering ngantuk, sering lemas di bulan puasa. Nah, kenapa? Karena kita itu memerlukan adaptasi
di dalam tubuh kita. Balik lagi, adaptasi itu adaptasi tubuh kita ke fase ketosis. Nah, contohnya seperti apa? Jadi buat teman-teman semua yang di sini yang misalkan sudah terbiasa makan siang ataupun makan pagi. Nah, jadi si tubuh itu akan protes. Kenapa kita tidak mendapatkan makanan di jam-jam yang biasanya kita dapatkan? Oleh sebab itu, tubuh akan merasa lemas dan tubuh akan merasa ngantuk. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya akan nge-share nih bagaimana tips buat teman-teman semua untuk menjaga energi selama bulan puasa. Oke, sebelumnya, jadi buat teman-teman semua, nanti pada saat sahur ataupun saat berbuka puasa, saya sarankan teman-teman semua itu untuk mengganti karbohidrat kompleksnya menjadi karbohidrat biasa atau disebut dengan indeks karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah? Karena pelepasan gula di dalam darahnya itu sangat lambat, sehingga kita dapat memiliki energi yang cukup seharian. Nah, contohnya apa? Pengganti nasi buat teman-teman semua. Teman-teman bisa menggunakan oatmeal, kemudian bisa menggunakan roti gandum, dan juga bisa menggunakan beras merah, seperti itu. Kemudian di sini saya itu akan menyarankan hindari aktivitas berat, terutama di siang hari. Seperti yang kata Kak Iksa tadi katakan bahwa ya betul bahwa aktivitas di siang hari dan di pagi hari saat berpuasa itu akan mengakibatkan kita mengalami lemas saat berpuasa dan tentunya akan mengakibatkan kita mengalami dehidrasi. Kemudian kita itu harus menjaga hidrasi saat sahur dan juga berbuka puasa. Nanti saya akan nge-share bagaimana caranya kita itu terhidrasi selama di bulan puasa ini. Dan contoh simpelnya teman-teman sehari itu harus bisa minum 8 gelas sehari seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke materi yang selanjutnya, saya pengen tanya dulu nih teman-teman. Di jam berapa teman-teman biasanya merasa lemas nih saat berpuasa? Boleh di chat dan juga boleh on mic buat teman-teman semua. Siang. Siap ya? Oke, rata-rata pasti kita itu eh, ngerasa lemes tuh pada siang hari. Oke, Ya, ya. nah sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya pengen mengetahui lebih lanjut mengenai teman-teman semua. Teman-teman semua boleh nih ditulis di kolom komentar nama, umur, dan juga kesehariannya nih. Apakah aktif berolahraga atau mau berolahraga, mau mulai? Boleh dong teman-teman komen di sini. Oke, Kak Indriana. Oh, aktif. Bagus, Kak. Oke. Mana lagi nih teman-teman semua yang misalkan yang bisa on mic, boleh on mic dan juga boleh chat di kolom komentar. Aktif 2 bulan pertama buat Kak Siti, kemudian Kak Sinta 43 tahun, aktif olahraga juga, jemput anak, memasak. Oke. Oke. Jadi rata-rata peserta kali ini umurnya lebih dari 20 tahun ya. Dan kebanyakan itu perempuan. Kariska 21 tahun. Olahraga. Kalau Kak Gerin, berapa umurnya, Coach? Oke. Buat Kak Sinta, saya sekarang ini umurnya 23 tahun, Kak. Apa, 23? Iya, 23 tahun. Masih muda sekali. Iya, betul. Masih muda. Kak Indira, 27. Oke. Nah, setelah saya mengetahui peserta kali ini, saya pengen praktik kecil-kecilan nih. Apa
makanan sahur, teman-teman semua biasanya makan tuh sahurnya kayak gimana dan juga makan buka puasanya tuh kayak gimana. Misalkan teman-teman nih buka puasanya suka sama gorengan, sama takjil, atau teman-teman di sini udah pada makan sehat, tolong komentar juga. Sebenarnya nggak tentu Coach kalau saya makan buka, tapi yang jelas kalau nasi itu saya memang udah jauh sama nasi. Oh, udah jauh Kak Sinta. Oke, Enggak, biasanya diganti enggak sama itu. apa tuh Kak Sinta? Kadang-kadang nasi merah, kadang-kadang nggak Nah, makan nasi. nggak makan Kadang-kadang nasi. cuma buah gitu-gitu doang. Tapi kalau lagi Sebabnya makan apa gitu itu sih, Kak kalau Sinta? nge memang banyak banget makannya Coach. Oke. Kalau lagi itu Sebabnya gitu. apa tuh Kak Sinta menghindari nasi? Ini sebelum puasa atau saat puasa nih Kak Sinta? Ya, kalau sebelum memang Belum. sama nasi tuh nggak begitu suka gitu. Oke. Ya tetap makan, cuma porsinya bener-bener kecil. Kayak berarti banyak di lauk pauknya seperti itu. Nah, iya betul, Oke, oke. betul. Buat teman-teman yang lain gimana nih? Nah, iya Untuk betul tuh air pagi. rendaman kurma tuh sama tuh. Oke, oke. Buka puasa kadang es, makan nasi, sedang berusaha mengurangi gorengan. Oke, Kak Siti bagus. Kendri, Gana, telur 2 butir, ramuan. Wah, ini Sama tuh gitu tuh. udah udah bagus banget nih Kak Indriana. Keseharian makan. Buka air kurma, protein, serat. Oke, ini udah bagus banget. Ah, oke. Oke, terima kasih buat teman-teman semua karena telah berbagi bagaimana keseharian teman-teman, bagaimana umur teman-teman. Nah, kenapa saya menanyakan hal tersebut? Karena nanti di akhir session atau nanti di Q&A, saya akan memberikan personalisasi kepada teman-teman semua. Jadi saya di sini akan berusaha untuk memahami bagaimana keseharian teman-teman, bagaimana umur teman-teman, dan juga gender teman-teman. Nanti kita akan membuat program workout yang baik dan benar untuk teman-teman semua. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum lanjut, kita akan nonton dulu video bagaimana sih proses lemak yang tadi saya katakan itu bisa menjadi sumber energi kita pada saat berpuasa. Nah, di dalam video ini kita sebut adalah fase ketosis. Oke. Do you know how fat is expelled from the body? Be sure to watch this video to the end. Most people falsely believe that sweating leads to burning fat inside the body, but in reality, sweating only expels water from your body. To actually burn fat, there are two most effective methods: breathing and fasting. When you exercise or engage in any physical activity, your body relies on burning internal fat to obtain necessary energy. This process requires a lot of oxygen. Cells utilize the inhaled oxygen to gradually break down stored fat, producing carbon dioxide and water. The carbon dioxide is then transported to the lungs via the bloodstream and expelled through breathing. When you are in a state of hunger and have not eaten, your body, in order to maintain basic life functions, first consumes blood sugar, then glycogen. When glycogen is also depleted, the body will mobilize fat reserves and convert them into energy needed by the body. This is how your body burns fat. Oke. Gimana tuh? Do you know how fat is expelled from the body? Berdasarkan video tadi, apakah teman-teman bisa menyimak semuanya? Apa ada kendala sinyal? Paham. Oke, di sini saya akan lanjut. Apa sih tantangan berolahraga saat berpuasa? Nah, ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan kepada teman-teman semua di awal sesi. Bahwa benar saat berolahraga saat berpuasa itu tubuh akan merasa sangat lelah. Kemudian tubuh akan mengalami dehidrasi, terutama buat teman-teman yang mencoba olahraga di siang hari, itu akan sangat berpengaruh buruk ya terhadap kesehatan kita. Kemudian yang ketiga nih, banyak sekali teman-teman itu merasa malas saat puasa dan kurang motivasi tentunya. Karena apa? Karena kita itu menahan lapar, tentu saja kita akan merasa ngantuk dan juga lelah. Oke. Nah,
Di samping itu, ada juga nih manfaat berolahraga saat berpuasa. Jadi, saat berpuasa itu tentu saja kita kan mengalami fase ketosis. Jadi, kita itu akan sangat meningkatkan pembakaran lemak. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semua yang pengen diet, yang pengen nurutin berat badan di bulan puasa. Ini adalah waktu yang sangat cocok buat teman-teman. Kemudian, buat teman-teman yang sudah aktif berolahraga saat berpuasa itu akan maintenance tubuh kita, di mana otot kita tidak akan menyusut dan tentu saja timbangan kita, berat badan kita akan stabil seperti itu. Nah, buat teman-teman nih yang punya pendapat, saya takut nih olahraga saat puasa, takut sakit, takut nggak fokus nanti. Justru faktanya bahwa berolahraga saat puasa itu akan meningkatkan daya tahan tubuh buat teman-teman, terutama teman-teman yang sering sakit, teman-teman yang punya penyakit lain-lain. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman buat tetap bugar selama bulan puasa. Itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain, saya pengen tahu nih, berdasarkan pembahasan saya yang pertama ini, ada nggak di sini teman-teman yang bisa menyimpulkan apa poin-poin yang telah saya sampaikan? Agar teman-teman semua ngerti nih, gimana metabolisme kita saat berpuasa. Seperti itu. Ada nggak teman-teman yang mau eh, speak up? Bagaimana kesimpulannya? Oke, simpulannya metabolisme. Oke, Kak Indira sudah cukup benar. Ada lagi yang lain buat teman-teman semua? Ada yang mau bantu? Atau kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya? Dan saya akan coba simpulkan. Oke, buat teman-teman semua, perlu dicatat bahwa kesimpulannya kita itu selama bulan puasa akan beralih ke fase ketosis, di mana tubuh kita akan memakai cadangan lemak kita untuk kebutuhan energi dan juga kita akan mengurangi glikogen di tubuh kita, di gula darah kita. Nah, itu akan sangat baik buat teman-teman semua yang akan menurunkan kadar gula darah dan juga teman-teman yang pengen menurunkan berat badan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, saya pengen tahu nih, teman-teman di sini kan udah ada yang sering olahraga, udah ada yang istilahnya saat berpuasa ini udah mulai berolahraga. Nah, menurut teman-teman nih, kapan sih waktu terbaik berolahraga saat berpuasa? Coba. 1 jam sebelum buka sih, Coach. Oke, 1 jam sebelum buka lah. ya, ya. Oke, itu betul. Kalau ringan sebelum buka, ya, betul. Ternyata teman-teman udah pada tahu nih waktunya yang terbaik. Nah, jadi teman-teman semua, di sini saya itu membagi waktu terbaik berolahraga itu saat sebelum berbuka dan juga setelah tarawih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya, saya akan menjelaskan di sini bahwa buat teman-teman di sini pastinya nih, pasti ada yang pengen nurunin berat badan. Kenapa? Saya eh, sarankan buat olahraga itu sebelum berbuka puasa. Karena apa? Karena perut kita itu masih kosong. Nah, di mana kalau perut masih kosong, balik lagi, kan kita itu akan memanfaatkan fase ketosis kita di bulan puasa ini. Jadi otomatis kita saat berolahraga, kita akan mengambil energi itu dari lemak kita, bukan dari gula lagi. Seperti itu. Sedangkan buat teman-teman di sini yang mau maintenance berat badan, jadi teman-teman yang nggak mau menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, saya sarankan untuk berolahraga setelah tarawih. Karena apa? Karena tubuh itu akan menggunakan energi di dalam tubuh kita itu menggunakan energi dari makanan saat kita berbuka puasa. Nah, buat teman-teman yang berbuka puasanya sama takjil,
ataupun sama makanan yang manis-manis, saya sarankan untuk berolahraganya itu setelah tarawih agar tidak berdampak terhadap kesehatan, terutama kenaikan berat badan tubuh. Karena nanti misalkan teman-teman semua itu makan takjil atau makan yang manis-manis, nah energinya itu akan langsung terpakai buat nanti olahraga setelah tarawih. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, buat teman-teman semua yang nanyain apa sih jenis workout yang aman dan efektif selama berbulan puasa? Oke, jadi di sini itu saya buat program workout buat teman-teman yang mau mulai berolahraga di bulan puasa atau bisa dikatakan yang eh, pemula seperti itu. Nah, buat teman-teman yang udah olahraga, tentu saja bisa chat di kolom komentar ataupun nanti di akhir sesi nanti kita akan buat program workout buat teman-teman yang udah mulai workout selama ini. Nah, saya itu di sini akan menjelaskan dulu bagaimana sih jenis workout yang aman. Nah, saya itu menerapkan metode low impact workout, di mana low impact workout sendiri bisa dilakukan di rumah dan tanpa alat dan juga tanpa biaya tambahan. Saya di sini menyarankan teman-teman untuk bisa melakukan olahraga yang pertama itu stretching, di mana stretching sendiri bisa meningkatkan fleksibilitas teman-teman dan juga mengurangi resiko teman-teman saat akan mulai berolahraga. Terutama teman-teman yang istilahnya baru pertama olahraga. Nah, saya sarankan untuk selalu stretching terlebih dahulu. Kemudian untuk upper body-nya, saya akan menyarankan buat teman-teman push up dan juga plank. Nah, tapi berdasarkan yang tadi saya ketahui, banyak nih teman-teman di sini yang udah umurnya lebih dari 20 tahun, 30, 40. Nah, di sini pasti teman-teman akan merasa kesulitan dalam melakukan push up dan juga plank. Tapi nanti saya akan menyarankan alternatif olahraga lainnya. Tapi jika teman-teman semua bisa melakukan push up dan plank, itu akan sangat baik karena tentu saja latihan ini untuk melatih otot dada dan juga upper body kita, terutama core kita. Oke, di sini kita lihat ada chat dulu. Nggak kesulitan. Oke, Kak Indriana. Bagus sekali. Kemudian untuk lower body-nya, saya akan menyarankan di sini ada lunges dan juga squat. Nah, buat teman-teman semua, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai berolahraga, apa sih lunges di rumah emang bisa? Apa sih squat di rumah emang bisa? Tentu saja bisa. Nah, buat teman-teman yang udah olahraga, nanti diharapkan bisa pakai ransel untuk menambah berat badan agar terasa seperti di gym, seperti itu. Apa sih lunges kegunaannya? Lunges itu terutama buat teman-teman yang udah eh, 30 tahun ke atas, nah itu tuh bisa menguatkan otot paha teman-teman semua dan menghindari yang namanya osteoporosis. Nah, buat teman-teman semua yang udah 30 tahun ke atas, saya sarankan untuk latihan itu lower body. Karena apa? Terutama perempuan rata-rata itu bermasalah di pinggul dan juga di lutut. Banyak yang sakit pinggul, banyak yang sakit lutut. Nah, saya sarankan teman-teman semua untuk bisa latihan lower body-nya lebih intens dan lebih ditingkatkan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gerakan contoh push up dan juga lunges. Tentunya teman-teman semua di sini udah pada familiar ya dengan semua gerakan ini. Nah, gerakan ini bisa teman-teman lakuin di rumah tanpa alat tambahan dan juga tanpa biaya. Karena kita itu kan tujuannya untuk tetap bugar selama bulan puasa. Nah, ini adalah contoh low impact atau home workout yang bisa teman-teman lakukan. Nah, dari kedua gerakan ini nih, ada nggak teman-teman yang saat melakukan kedua gerakan ini mengalami problem atau masalah seperti nyeri sendi,
atau sakit di bagian tertentu, boleh teman-teman share di kolom komentar ataupun bisa on mic. Dari dua gerakan ini dulu. Apakah ada teman-teman yang merasa kesulitan? Pernah salah posisi tangan, push up, sakit siku. Oke, buat Kak Indira. Sejauh ini aman sih. Buat Kak Sinta aman ya dari kedua Ya. workout ini. Alhamdulillah gak ada, tapi beban baru bisa 1 kilo aja. Oke, buat Kak Indira biasanya bebannya disimpan di mana nih? Pakai ransel kah atau pakai dumbbell? Untuk repetisi sama setnya berapa? Oke, Kak Sarul, buat repetisi dan set nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kita tunggu dulu teman-teman semua, karena ini akan berpengaruh buat teman-teman semua. Dan diharapkan eh, ini ya, di kolom chat teman-teman sharing body weight, push up, belum pakai beban, lunges, pakai beban. Alhamdulillah tidak ada. Oke. Buat Kak Titut, Kak Asri, Kak Susan, Kak Holid, dan Kak Sri Mulyani gimana nih? Boleh dong di-share. Ada nggak problemnya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Alhamdulillah aman. Aman? Oke. Nah, kemudian di sini ada plank dan juga squat. Kalau berdasarkan kedua gerakan ini, apa teman-teman kendalanya? Pasti plank ya. Teman-teman di sini banyak yang belum kuat atau merasa sakit di bagian lutut, ada nggak buat plank dan juga squat? Sama. Aman, aman Kak. Aman Coach. Oke. Nah, di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana stretching sebelum melakukan olahraga. Di sini ada posisi cat cow, yaitu untuk melonggarkan spinal atau tulang belakang. Kemudian cobra untuk melemaskan tulang belakang dan juga dada. Dan juga di sini ada back release. Nah, buat teman-teman bisa eh, dicatat ya. Apa sih contoh stretchingnya dan juga apa contoh workoutnya yang saya katakan tadi, low impact workout. Oke. Nah, buat teman-teman semua di sini yang udah mulai olahraga, ya gerakan yoga itu ya betul. Stretchingnya ada beberapa gerakan yoga. Buat Kak Asri, plank emang kuat. Oke, betul. Tidak ada kendala. Plank suka turun lutut. Oke. Stretching nggak masalah karena ada di gerakan yoga. Oke. Nah, teman-teman semua, saya balik lagi nih. Ada beberapa tips buat teman-teman. Oh iya, saya juga belum tahu nih. Di sini tuh teman-teman berolahraga saat berpuasa itu pengen nurunin berat badan, pengen maintenance, atau cuman pengen sehat aja. Boleh komen teman-teman semua. Pengen sehat sama maintenance sih. Oke. Turun berat lemak semuanya, fat loss. Oke, maintenance dan sehat. Yang lainnya boleh dikomen. Fat loss. Oke. Oke. Berarti dapat disimpulkan bahwa teman-teman di sini kebanyakan ada yang pengen maintenance, ada yang pengen sehat, tapi terutama kebanyakan pengen fat loss. Nah, buat teman-teman semua yang pengen fat loss, saya juga di sini menyarankan yang namanya high intensity training. Apa sih itu high intensity training? Trainingnya itu bisa pakai gerakan yang tadi, ataupun nanti ini saya akan share beberapa gerakannya.
Akan tetapi perbedaannya itu ada di repetisi. Jadi high intensity training itu repetisinya bisa lebih dari 20 sampai 50 repetisi sekali set. Seperti itu. Kenapa disebutkan high intensity training? Karena repetisinya itu sangat banyak yang menyebabkan pembakaran kalori di tubuh kita itu lebih cepat dan lebih banyak. Seperti itu. Di sini saya akan membagikan contoh gerakan buat teman-teman dan nanti bisa teman-teman perhatikan dan teman-teman catat buat teman-teman yang mau fat loss. Akan tetapi balik lagi, kalau buat teman-teman yang masih pemula dan juga belum sering olahraga, saya tidak menyarankan high intensity training ini karena tubuh teman-teman semua belum beradaptasi dan juga masih lemah. Ini high intensity training ini dilakukan buat teman-teman yang udah melakukan olahraga sebelumnya dan udah terbiasa berolahraga. Kita lihat videonya bersama-sama. 10 home cardio to burn fat at home. Stationary run. 10 home cardio to burn fat at home. Stationary run. Jacks. Low jacks. Running man. Butt kicker. High knees. Mountain climber. Toe taps. Low run. Burpee. Oke, nah dari gerakan-gerakan tersebut bisa dikatakan itu adalah gerakan yang sangat membakar kalori buat teman-teman semua untuk bisa mencapai fat loss ya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Burpee belum kuat, oke. Burpee itu nanti ada ininya ya, Kak Indira ada alternatif lainnya. Burpee belum kuat. Buat teman-teman semua, apakah dari penjelasan saya ada yang ingin ditanyakan mengenai low impact workout, kemudian high intensity training? Pak Kelirin, Oke, mau tanya. buat Kak Indriana sebelumnya mohon maaf. Untuk berat badan Kak Indriana sendiri, apakah underweight atau cukup atau kelebihan berat badan? Masih lebih oke. Overweight. Oke, betul sekali buat Kak Indira dan juga Kak Indriana. Buat teman-teman yang overweight itu, loncat-loncat seperti jumping jack ataupun gerakan-gerakan yang lainnya itu akan sangat bertumpu pada lutut. Nanti lutut teman-teman semua akan sakit. Nah, jadi eh, buat teman-teman Kak Indira dan Kak Indriana perlu digarisbawahi ya bahwa saya itu menyarankan high intensity training ini buat teman-teman itu istilahnya yang sangat-sangat bugar, yang sangat sudah terbiasa untuk berolahraga. Nah, saya itu menyarankan high intensity training. Nah, buat teman-teman semua, buat Kak Indriana dan Kak Indira, tetap balik lagi saya menyarankan untuk bisa melakukan low impact workout aja di rumah, terutama buat Kak Indriana yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, workoutnya itu harus sangat-sangat aman. Jangan sampai itu mengganggu sendi-sendi Kak Indriana. Seperti itu. Nah, buat yang saya share sebelumnya, ada squat, ada lunges, ada push up, dan juga ada plank. Nah, itu sangat-sangat aman ya buat teman-teman semua. Terutama bagian sendi, ada teman-teman bagian sendi yang udah sakit, ataupun ada yang kesulitan. Nah, ini saya menyarankan ini sangat-sangat safe dan juga sangat aman. Maka dari itu nanti ada sesi di mana kita akan praktek bersama-sama. Kalau teman-teman berkenan dan bersedia. Jadi saya bisa tahu bagaimana gerakan teman-teman, apakah udah benar atau masih salah. Nah, saya juga pengen tahu nih, ada nggak teman-teman nanti buat di sesi prakteknya, teman-teman ada yang bersedia untuk melakukan gerakan-gerakan tadi nggak? Boleh di komentar atau bisa on mic.
Ada yang berkenan untuk menjadi model buat teman-teman semua agar lebih tahu nih bagaimana gerakan. Oke, buat Kak Indra. Kondisi tempat kurang memungkinkan. Oke, ada lagi yang mungkin bisa dan juga berkenan untuk menjadi model nantinya buat dilihat teman-teman apakah gerakannya sudah baik atau masih salah seperti itu. Kak, maaf, aku lagi di jalan. Oke. Ada lagi nggak yang bisa? Kalau misalkan teman-teman semuanya nggak bisa, nanti saya akan coba alihkan prakteknya ke praktek yang lain seperti itu. Malu. Mungkin nggak ada ya teman-teman di sini. Oke, nanti kita akan praktek bagaimana menghitung kalori dan juga bagaimana kita tahu berapa sih kalori harian di tubuh kita. Nah, nanti prakteknya akan lebih banyak di situ. Dan nanti tentu saja karena kita tidak ada kelas praktek olahraganya, nanti di open session nanti saya akan satu-satu mempersonalisasikan buat teman-teman seperti itu. Apa sih makanannya bagaimana, hidrasinya bagaimana, jamnya bagaimana, dan juga olahraganya seperti apa. Oke. 10 home cardio to burn fat at home. Nah, jadwal workout untuk pemula, terutama low impact workout tadi yang telah saya sampaikan. Jadi, apa sih sebenarnya pentingnya menyesuaikan jadwal workout itu? Nah, di sini teman-teman bisa catat nih. Jadi, teman-teman tuh kalau mau mulai fitness atau mau mulai olahraga, tentunya teman-teman semua di sini harus memiliki jadwal workout masing-masing. Karena apa? Karena kebutuhan tubuh kita itu setiap orang berbeda-beda, kemudian kesehatan tubuh kita setiap orang berbeda-beda. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang mengikuti kelas pada hari ini, tentu nanti akan dibuatkan bagaimana jadwal workoutnya. Akan tetapi di sini ada beberapa poin nih buat teman-teman bahwa jadwal workout itu bisa meningkatkan performa dan juga efektivitas. Karena apa? Jika kita sudah memiliki jadwal workout yang benar, jadwal workout yang pasti, teman-teman itu gak akan kebingungan lagi melakukan gerakan apa. Teman-teman tuh gak akan bingung. Oh, hari ini saya akan melakukan gerakan apa ya? Atau misalkan buat teman-teman yang di sini mau misalkan pengen lower body-nya lebih bagus atau upper body-nya lebih bagus. Nah, itu teman-teman nggak akan lagi kebingungan seperti itu. Kemudian dengan jadwal workout ini tentu saja itu akan mencegah kelelahan dan juga mencegah cedera. Karena apa? Kita itu sudah tahu repetisinya berapa, ritmenya bagaimana, kemudian gerakannya bagaimana. Jadi teman-teman semua di sini akan merasa aman dari kelelahan dan juga cedera. Kemudian memaksimalkan pemulihan. Nah, apa sih memaksimalkan pemulihan? Nah, sebelum itu saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman, ada rencana nggak dalam seminggu ini teman-teman akan melakukan olahraga itu dalam seminggu berapa kali dan berapa hari? Atau ada teman-teman di sini yang setiap hari mungkin olahraga? Bisa di-share di kolom komentar. Rata-rata teman-teman itu dalam satu minggu melakukan olahraga berapa kali kalau boleh tahu? Bisa ditulis di kolom komentar ataupun on mic ya teman-teman. 4 kali. 3 sampai 4. Oke. Pengen bisa kardio tiap hari, beban 2 hari sekali. Oke. Buat Kak Indira, kenapa Kak Indira pengen melakukan kardio setiap hari? Coba tulis di kolom komentar. 3 kali kelas yoga, pilates, jalan pagi. 30 sampai 40 menit. Oke. Oke.
Ya, itu sangat bagus. Pengen 10.000 langkah. Oke. Jadi teman-teman semua perlu digarisbawahi, saya itu eh, mau nge-share sedikit nih. Banyak yang beranggapan mungkin dari teman-teman kardio itu bisa cepat nurunin berat badan atau bisa cepat membakar lemak. Jadi faktanya bahwa kardio itu bagus untuk melatih otot kardiovaskular. Jadi otot kardiovaskular itu apa? Otot-otot yang berada di jantung kita. Nah, buat teman-teman yang udah umur 30 ke atas, apa yang Kak Indira katakan itu benar. Misalkan 10.000 langkah setiap hari, ataupun buat Kak Indriana jalan pagi 30-40 menit itu sangat-sangat bagus untuk menjaga jantung kita tetap sehat. Karena apa? Semakin kita bertambah usia, tentu saja otot-otot di tubuh kita itu akan melemah. Nah, maka dari itu sebenarnya kardio itu sangat baik untuk jantung, teman-teman semua. Jadi otot jantung kita itu akan sehat seperti itu. Nah, buat teman-teman yang beranggapan nih kardio tuh buat menurunin berat badan, nah itu salah besar menurut saya seperti itu. Ya, betul sekali. Lebih bagus olahraga beban untuk meningkatkan massa otot dan juga menurunkan massa otot. Menurunkan berat badan seperti itu. Angkat beban itu terbaik. Nah, kalau misalkan seperti kelas yoga, pilates, seperti itu, kita itu lebih condongnya ke kardiovaskular, lebih ke ketenangan, dan juga lebih ke fleksibilitas, seperti itu. Nggak akan bisa menambah massa otot, meningkatkan massa otot. Tapi Mungkin untuk ototnya eh, sendiri tentu saja akan eh, istilahnya akan kencang seperti itu. Tapi untuk menaikkan massa otot, jika yoga dan pilates itu tentu saja tidak akan bisa. Kak, kalau seperti body pump itu Oke? ikut ya, kalau olahraga seperti body pump itu sebenarnya eh, latihan beban atau kardio ya, Kak? Kan Oke. cukup ada banyak repetisinya Nah, itu. nah, body pump itu bisa dikatakan Kaholip itu adalah high intensity training, di mana di body pump itu kan ada kardionya, ada juga angkat bebannya. Nah, itu adalah high intensity training. Jadi fokus utama dari body pump mungkin dari body combat atau TRX. Nah, itu adalah untuk membakar kalori semaksimal mungkin seperti itu. Dan untuk maintenance, bagusnya itu untuk maintenance buat body pump seperti itu. Kita lanjut lagi. Jadi untuk apa sih pentingnya jadwal workout? Yang terakhir adalah bisa meningkatkan konsistensi. Nah, buat teman-teman yang udah memiliki jadwal workout, harinya, jamnya, gerakannya, tentu saja itu akan membangkitkan motivasi teman-teman untuk bisa olahraga setiap harinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, saya di sini telah membuat contoh jadwal workout untuk pemula. Saya ini membuat program ini di pukul rata ya teman-teman. Jadi ini bisa cocok ataupun tidak, nanti itu tergantung teman-teman. Nanti misalkan teman-teman mau praktekkan contoh jadwalnya seperti ini, teman-teman bisa coba ataupun teman-teman pengen dipersonalisasikan oleh saya, terutama buat teman-teman yang misalkan udah balik lagi, udah umurnya udah 50 tahun, atau misalkan punya penyakit lain. Nah, teman-teman boleh chat nanti di kolom komentar untuk dipersonalisasikan. Akan tetapi buat teman-teman yang misalkan sehat, kemudian pemula, nah saya sudah buatkan contoh program workoutnya. Teman-teman semua bisa catat ataupun screenshot program workoutnya seperti ini. Nah, di sini juga saya menuliskan nih berapa kalori kalori yang akan dibakar nanti saat teman-teman menjalankan sesi workout yang saya berikan ini. Jadi dalam 1 minggu itu ada tiga kali, di mana ada di hari Senin, Rabu, Jumat. Untuk durasinya sendiri itu bisa disesuaikan dengan tubuh teman-teman masing-masing. Nah, tadi kan pada di awal sesi ada yang nanya nih, berapa set, bagaimana repetisinya. Nah, ini buat
Kak siapa ya tadi kalau boleh tahu, buat Kak Sahrul kalau nggak salah. Nah, Kak Sahrul bisa dilihat di sini repetisi dan juga berapa set yang Kak Sahrul lakukan nanti saat melakukan home workout di rumah. Jadi di hari pertama itu kita akan namanya latihan full body strength. Di mana full body strength itu kita akan melibatkan lebih dari 3 otot. Di mana yang pertama itu ada squat, ada lunges, ada push up, dan juga plank. Nah, di sini buat squat ada 3 set dan 10 repetisi. Lunges sama seperti itu. Kemudian untuk push up 3 set 8 sampai 12 repetisi. Nah, di sini buat teman-teman yang belum kuat plank, saya menyarankan minimal itu bisa plank 15 detik dan juga 3 set seperti itu. Kita buka kolom chat dulu. Mulai langsung repetisinya segini nggak apa-apa ya, nggak diikuti dulu kalau udah lama nggak olahraga. Iya, benar Kak Indira. Ini adalah repetisi yang sangat mudah dan untuk pemula. Buat Kak Indira, misalkan masih nggak kuat nih, saya sarankan mulai dari 6 repetisi saja. Nanti kalau misalkan udah 6 repetisi, bisa nambah ke 8, bisa nambah ke 10, dan juga bisa nambah ke 12, seperti itu. Bahkan jika ada beberapa orang yang sangat tidak mampu, bisa mulai dari 4 repetisi saja, seperti itu. Kayak ini menggunakan sirkuit training, enggak Kariksa. Bedanya dynamic dan side plank tuh kayak gimana? Oke, bedanya dynamic itu kita melatih otot core secara keseluruhan, sedangkan buat side plank itu kita melatih eh, bagian sisi kita, terutama otot perut bagian kiri dan kanan, seperti itu Kak Asri. Nah, berdasarkan program workout seperti ini, teman-teman itu merasa cocok atau mungkin merasa perlu dipersonalisasi seperti itu. Coba chat di kolom komentar bagaimana menurut teman-teman contoh workout untuk pemula ini. Apakah teman-teman akan menerapkannya atau teman-teman merasa saya perlu personalisasi nih karena saya memiliki penyakit atau ada beberapa mungkin kekurangan seperti itu, boleh di chat di kolom komentar. Oke, buat Kak Indriana tentu saja karena umurnya udah lebih dari 50 tahun ya. Kalau sebelumnya udah latihan beban, terus sebulan lebih gak latihan. Mulainya balik dengan beban sebelum atau diturunin. Oke, buat Kak Indira tentunya jika udah lumayan berhenti olahraga, tubuh akan kaget lagi, harus beradaptasi lagi. Nah, bebannya jangan langsung beban sebelumnya buat Kak Indira. Nanti bebannya itu bisa diturunin, akan tetapi repetisinya dibanyakin seperti itu. Jadi ibaratkan kita mulai olahraga itu seperti pelemasan kembali Kak Indira. Seperti itu. Misalkan Kak Indira melakukan apa, bebannya diringankan, kemudian repetisinya bisa dibanyakan. Seperti itu. Nah, perlu juga catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi selama workout ini, istirahatnya itu 30 sampai 45 detik antar set. Jangan lama-lama, terlalu lama-lama ya teman-teman, karena nanti eh, badan teman-teman itu akan dingin kembali istilahnya seperti itu dan akan menghambat pembakaran kalori. Nah, buat pemanasannya sendiri, di sini saya menyarankan dynamic stretching dan juga untuk pendinginan sendiri yaitu static stretching. Nanti akan saya contohkan bagaimana untuk pemanasan dan juga untuk pendinginan seperti itu. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, apakah teman-teman di sini sudah paham? Ibu-ibu latihan suka sambil ngasuh buat Kak Indira. Kadang berhenti dulu nyiapin sesuatu buat anak antar set. Gimana ya? Oke, buat Kak Indira, tentu saja jika
ada yang berhalangan, tentu saja itu bisa dilakukan. Yang terpenting adalah konsistensinya dan juga gerakannya seperti itu. Tidak masalah kalau misalkan ada mau menyiapkan sesuatu dulu atau ada halangan, tentu saja tidak masalah. Tapi ya mungkin terus terang saja nanti pembakaran kalorinya akan terhambat seperti itu kalau mau menurunkan fat loss. Nah, karena tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, apakah di sini ada teman-teman yang bisa praktik bareng saya? Tapi eh, sayangnya nggak ada ya teman-teman. Nah, saya akan skip pembahasan ini. Tapi sebelumnya saya nggak akan skip nih. Ada nggak pertanyaan teman-teman? Misalkan ada beberapa gerakan nih, saya sakit atau gimana, mungkin saya bisa bantu untuk mengkoreksi teman-teman. Karena tidak ada praktek, tentunya saya akan menjelaskan berdasarkan chat kolom komentar teman-teman. Ada nggak di sini yang melakukan sesuatu kadang suka sakit atau kadang misalkan latihan push up nih yang misalkan latihannya tuh buat otot dada tapi yang sakitnya otot punggung atau gimana ada nggak? Punggung sering pegel tapi bukan sakit. Saat melakukan olahraga apa tuh Kak Indriana kalau boleh tahu? Posisi berdiri. Oke. Mungkin Kak Indriana ini kenapa sering sakit, terutama sakit punggung, sakit tulang, karena ya balik lagi, karena sesuai dengan umur, kita akan mengalami yang namanya pengeroposan tulang. Jadi tulang itu akan semakin keropos atau bisa dinamakan osteoporosis. Maka dari itu sebenarnya bukan dari olahraganya bagaimana, workoutnya bagaimana, tapi dari pola nutrisi Kak Indriana sendiri. Lebih banyak makan kalsium contohnya, lebih banyak makan protein untuk menjaga sendi-sendi kakak agar tidak sakit seperti itu. Nanti akan saya share bagaimana pola makannya agar terutama tulang Kak Indriana ini bisa sehat seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke sesi Q&A buat teman-teman semua berdasarkan pembahasan yang sudah kita simak bersama-sama. Boleh nih teman-teman nanya apapun itu. Mau nanya dari gerakan, dari jadwal workout, dan lain-lain. Nah, teman-teman sendiri di bagian sesi Q&A ini saya akan personalisasikan buat teman-teman bagaimana workoutnya, bagaimana jamnya seperti itu. Boleh teman-teman komentar apa yang pengen teman-teman tanyakan. Bisa on mic dan juga bisa chat di kolom komentar. Tapi akan lebih baik jika on mic ya teman-teman. Saya tunggu kurang lebih selama 5 menit ya untuk Q&A ini. Aku ya, Kak Gerin. Oke, Kak Holid, bagaimana? Eh, ini aku masih kadang masih selama puasa ini aku masih bingung Ya, bantuin kedengeran ya soalnya masih azan. iya. Oke, oke yang lain dulu aja kali ya. Nanti masih azan nih kayaknya. Kedengeran kok Kak Holid. Kedengeran ya nggak apa-apa. Itu aku kalau pas buka kan kadang masih kesulitan aku menentukan harus Bukan apa? makan apa betul karena Ya, ini kan aku ada kelas ya di gym dan itu kelasnya cukup eh, dekat sekali dengan jam buka. Jadi misalnya jam bukanya kalau di sini di Surabaya sini jam 6 kurang seperempat. Nah itu ya, kelasku ya. mulainya jam 6 lebih 10. Itu kan cukup singkat tuh. Jadi dari buka masuk ke kelas workoutnya itu gitu. Nah sebaiknya aku gimana ya Kak? Maksudnya
Dan kelasnya kan cukup cukup berat juga seperti TRX, ke body pump, body combat seperti Beriman. itu. Nah, itu Oke. seharusnya makan apa atau buka apa yang aku bisa ambil sehingga aku juga nggak lemes dan kalau terlalu kenyang kan terlalu penuh kan juga nggak enak juga waktu workoutnya gitu. Iya, betul Kak Holip. Nah, sebelumnya Kak Holip ini kelas di kelas gym ini Kak Holip itu dapat saran nutrisi nggak atau cuman ikut kelasnya aja? Ikut kelasnya aja. Oke, nah setelah beberapa kali latihan ini selama di bulan Ramadan, apa yang Kak Holip rasakan? Lemes kah atau gimana pas Eh, saat ini gymnya? kan baru seminggu kemarin ya. Baru seminggu kemarin, Itu oke. iya iya lumayan sih, lumayan lemas gitu. Cuman minggu kemarin sih aku belum belum berani ikut ya karena masih takutnya masih lemas Oke. gitu kalau bukanya seperti selama ini sih aku bukanya kurma terus pisang kadang telur ya telur rebus gitu sih. Oke. Nah, buat Kak Holip sendiri, tadi itu udah bener banget nih, terutama buat latihan TRX, body pump, di mana kan itu adalah high intensity training. Kita itu memerlukan jumlah energi yang sangat besar. Nah, Kak Holip ini apakah mau menurunkan berat badan atau cuma mau maintenance? Aku mau fat loss Kak, mau turun Nah, BB. kalau buat mau fat loss, saya sarankan, udah bener itu Kak Holip. Makan 3 buah kurma ataupun bisa dibarengi dengan 2 butir telur. Itu udah bagus banget Kak Holip. Karena apa? Energi yang kita gunakan itu sebagian dari lemak dan juga sebagian dari kurma. Nah, bagaimana sih menyikapinya jika tubuh kita merasa lemas dan tubuh kita itu merasa lelah? Nah, untuk menyikapinya sendiri, Kaholib harus bisa tahu batasan tubuh Kaholib sendiri. Dalam artian jika ada beberapa gerakan nanti saat di gym nanti yang bikin Kaholib itu sangat-sangat lelah, saya sarankan Kaholib untuk bisa beristirahat kembali. Nah, untuk makanannya sendiri, nah biasanya kalau misalkan teman-teman yang nggak mau fat loss, saya akan menyarankan teman-teman itu minum minuman yang manis dan juga makan makanan yang manis. Karena dengan jumlah glukosa yang banyak tersebut, kita memiliki energi yang banyak. Dalam artian itu akan mengalami glucose spike, yaitu peningkatan gula darah. Nah, peningkatan gula darah itu bisa kita manfaatkan untuk latihan high intensity training. Akan tetapi, Kaholip sendiri di sini ingin fat loss. Jadi, Kaholip mau tidak mau harus memanfaatkan cadangan lemak di tubuh Kaholip dan juga sedikitnya gula yang Kaholip makan saat berbuka puasa. Nanti saya akan menyarankan mungkin Kaholip di sini terbiasa meminum energy drink tidak? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oke. Nah, saya menyarankan nanti buat Kaholip mungkin coba dulu 1 kali pakai energy drink bisa di supermarket ataupun di online-online. Yang paling simpel itu kayak misalkan kayak Kratin Deng atau Red Bull seperti itu. Ataupun jika Kaholip nggak bisa, nggak cocok, Kaholip itu bisa pakai kopi. Tapi kopinya itu kopi americano, jangan kopi kopi susu ya Kaholip. Seperti itu. Tapi itu yang dilakukan Kaholip itu udah bener. Makannya kurma dan juga protein itu udah sangat bener Kaholip. Seperti itu. Oke. Kalau susu gimana? Susu Susu eh protein atau iya, gimana? iya, iya susu plain yang plain gitu. Oke, buat susu protein sendiri itu saya sarankan buat teman-teman di sini yang tidak bisa mencukupi real food secara keseharian. Di mana mungkin ada beberapa teman yang waktunya mepet, teman-teman yang bekerja. Nah, itu saya sarankan buat mengkonsumsi susu protein. Buat Kaholip sendiri, gimana nih buat real foodnya? Apakah bisa tercukupi atau Pak Kaholip ini sibuk? Seperti itu.
lumayan sibuk sih Kak. Cuman kan kalau buka ini paling real foodnya itu buah sih kalau waktunya mepet gitu. Oke. Ya nanti saya sarankan bisa sih Kak Holid minum protein shake. Tapi bisa juga nih Kak Holid bikin protein shake yang homemade itu nanti kalau mau saya share ataupun Kak Holid ya balik lagi misalkan pengen yang instan beli protein susu protein. Tapi saya sarankan buat Kak Holid beli susu proteinnya itu jangan merek lokal ya Kak. Kalau bisa itu yang merek-merek keluar aja seperti itu. Karena ada beberapa kasus merek lokal itu kurang bagus tuh proteinnya seperti itu. Boleh deh nanti di-share resepnya tadi Kak. Oke, buat resepnya nanti saya share ya di kolom komentar. Oke, selanjutnya next pertanyaan dari siapa lagi? Karena ini Q&A time ini sangat berharga ya teman-teman, terutama teman-teman yang mengikuti kelas ini pengen tahu nih personalisasi buat dirinya kayak gimana, kayak Kak Holif tadi. Oke, buat teman-teman bisa on mic dan juga tulis di kolom komentar. Kita minta saran kalau versi anak kos yang budgetnya cukup buat kejar protein harian. Bukan dari whey. Buat anak saya yang rutin latihan basket dan futsal. Buat Kak Indira sendiri, anaknya perempuan atau laki-laki, Kak? Mahasiswa. Oke, berarti laki-laki ya. Nah, kalau buat anak kos yang low budget, tentu saja jika kita balik lagi ya, kita terjun ke dunia industri kebugaran, di dunia industri fitness, tentu saja kebutuhan protein itu sangat penting. Nah, sebagaimana low budgetnya, kita itu harus bisa mencukupi protein harian. Kalau Kak Indira bilang, apa sih yang paling low budget protein? Yaitu telur dan juga dada ayam. Tahu tempe itu adalah protein nabati, di mana protein nabati sendiri terserap oleh tubuhnya itu kurang baik dan lumayan lama seperti itu. Nah, saya sarankan kita itu harus memprioritaskan protein dari hewani. Dan yang paling murah, yang paling low budget yaitu telur dan juga dada ayam seperti itu. Mungkin kalau anak kos ya balik lagi bisa dari protein powder ataupun tapi saya tidak menyarankan untuk minum dari kacang-kacangan ya. Karena berdasarkan penelitian, ada beberapa penelitian bahwa untuk laki-laki minum protein dari kacang-kacangan itu akan meningkatkan hormon estrogen. Tetapi ada juga yang bilang bahwa hormon estrogen sendiri jika kita minum dari 20 gelas atau 30 gelas, tapi itu balik lagi ke tubuh masing-masing. Tapi kita cari aman aja bahwa untuk laki-laki diutamakan protein hewani seperti itu. Dari telur ya ke Indira. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana caranya, segimana ya makannya, misal di warteg kayak apa, kalau mereka gak mau whey, apakah cukup gramasinya untuk kebutuhan mereka? Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Kendira, gimana caranya, segimana makannya. Segimana makannya itu tergantung kebutuhan protein harian. Nanti di sesi praktek ini, Kak Indira harus menyimak ya, dalam artian nanti kita itu harus tahu protein harian kita tuh berapa, kalori harian kita itu berapa. Nah, Kak Indira bisa terapkan untuk anak Kak Indira. Seperti itu. Nanti untuk mengukurnya tentu saja harus memerlukan gramasi dan harus memiliki timbangan digital. Dan juga ada aplikasi tambahan seperti itu. Nanti pada saat sesi praktek menghitung kalori, nanti
diharapkan Kak Indira untuk bisa menghitung anaknya dan juga Kak Indira sendiri seperti itu. Oke. Buat Kak Asri berarti telur ikan aja ya. Kalau tahu tempe gimana? Ini nyambung ke anaknya Kak Indira. Oke. Jadi balik lagi, tahu tempe itu adalah protein yang sangat murah dan juga sangat mudah didapatkan. Akan tetapi tahu tempe itu adalah protein nabati, di mana protein nabati itu tidak akan terserap seluruhnya dibanding dengan protein hewani seperti itu. Jadi sebenarnya tahu tempe itu bagus juga buat teman-teman semua. Akan tetapi kan kita itu ingin hasil yang maksimal. Nah, jika ingin hasil yang maksimal, tentu saja harus lebih mengedepankan protein hewani seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalau mau misalkan minum minum soy ataupun tahu tempe itu juga kan susu dari kedelai itu proteinnya sangat besar. Akan tetapi ya balik lagi itu adalah protein nabati di mana tidak akan terserap oleh tubuh seluruhnya. Seperti itu. Dan terutama anak Kak Indira ini adalah laki-laki, di mana untuk laki-laki sendiri saya sarankan untuk lebih ke protein hewani. Kalau perempuan, protein nabati itu fine-fine saja dan juga bagus-bagus saja. Seperti itu. Oke, Kak Indriana, saya izin sholat dulu. Oke, buat teman-teman yang lain bagaimana? Ada ada lagi yang harus saya personalisasikan terkait pertanyaan teman-teman semua? Oh ya, Coach, aku juga mau nanya buat anak-anakku nih. Oke, gimana? Apa habis recovery habis olahraga itu, mereka kan Oke, senang renang dua-duanya, cewek sama oke. cowok. Berarti usianya 14 sama 11 tahun. Itu bagusnya sebenarnya susu coklat apa susu plain sih? Recovery buat Berarti itu. konteksnya ini buat recovery ya, Kak? Iya, buat recovery. Nah, sebelumnya anak kakak itu kenapa bisa dikatakan recovery itu sakit badan atau gimana nih? Enggak, eh, capek banget. Habis olahraga kan capek banget tuh. Oke, Saya biasa kasih susu. Kan saya biasanya kasih coklat, tapi ada yang bilang bagusan lebih baik yang susu putih gitu, bilangnya kayak gitu. Sebenarnya yang susu coklat atau susu putih gitu aja sih maksudku. oke. Sebelumnya Kak Sinta, apakah suara saya bertabrakan dengan azan atau tidak? Iya, Bisa dilanjut. iya. Iya ada azan tapi nggak begitu jelas. Dengar aja tapi nggak jelas, Ah nggak ya, begitu jelas. oke. Saya lanjut ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi, saat kita beres olahraga itu, kita akan mengalami fase yang namanya golden window. Apa sih itu Oh, iya. namanya golden window? Golden window itu tubuh kita itu merasa kekurangan dalam hal protein, kekurangan dalam hal lemak, dan semuanya itu kita akan mengalami kekurangan. Makanya, banyak dari teman-teman semua yang pada saat beres olahraga ngerasa lapar banget tuh, ngerasa capek banget tuh. Nah, itu dinamakan fase golden window. Nah, recovery-nya buat anak Kasinta bagaimana? Tentu saja, Kasinta itu harus menyiapkan meal prep buat anak-anak, terutama protein, protein Mm. dan juga minuman gula. Nah, itu minuman gula itu membalikan energi buat anak Kasinta. Nah, pertanyaannya apakah susu coklat atau susu plain? Tentu saja susu coklat itu lebih baik karena susu Iya, coklat itu betul. gulanya lebih banyak daripada susu plain seperti itu. Ya, ya Nah, sesuai. oke. Nah, saya sarankan karena dari beberapa penelitian bahwa bisa anak-anak menggunakan kreatin, tapi harus umur 12 tahun ke atas. Jadi buat Hmm. Kasinta sendiri, coba mungkin nanti beli kreatin buat anak-anak Kasinta. Kreatin itu selain untuk meningkatkan proses recovery, itu juga bagus untuk otak, untuk apa Hmm. memori Tapi otak seperti itu. di atas 12 ya, berarti Di setelah atas 12 12. tahun. Ya, bisa Itu dicoba buat anak kreatinnya berapa SD. gram? Maksudnya kan ada tuh yang Ya, itu harus bubuk atau yang bisa pil, kan ada tuh oke.
yang Ya, soft itu betul. ada. Mm-mm. Untuk Itu yang kreatinnya apa? sendiri, eh, karena kita tahu awamnya itu bahwa kita harus menggunakan kreatin itu 5 gram per hari, tapi kan itu untuk dewasa ya, Kak Sinta. Nah, saya Ya. sarankan buat anak-anak yang belum menginjak fase dewasa, bisa menggunakan kreatin under 2 gram atau 3 gram seperti itu. Di, dicoba Hmm. dulu aja maksudnya apakah cocok untuk anaknya, tapi yang pasti kreatin itu sangat baik untuk proses recovery seperti itu, Kak. Jadi kreatin Kreatin itu ya. bukan sesuatu hal yang berbahaya sebetulnya. Iya, Itu adalah suplemen. Dan yang iya. terpenting, jika misalkan menggunakan kreatin, tahan dulu, jangan saat bulan puasa, karena kreatin itu kita harus betul-betul mencukupi minum harian kita. Seperti itu. Mhm. Kalau misalkan minuman harian kita air putihnya kurang, itu akan bisa mengakibatkan ke kinerja ginjal kita itu lebih ekstra gitu, Kak. Jadi Iya, betul. banyak yang bilang bahaya kreatin itu karena banyak orang-orang itu tidak bisa memenuhi eh, hidrasi hariannya seperti itu. Ya, oke, oke, siap. Oke. Ya, makasih, Coach. Ada lagi, Kak Sinta? Sudah. Berarti kesimpulannya harus itu ya, lebih baik susu coklat ya. Karena Betul, kan, susu coklat. karena sama teman-teman sesama wali gitu kan. Karena Ya, selama ini kan aku selalu ngasihnya susu coklat karena mereka kan masih anak-anak, butuh ya, gula tinggi setelah itu. Tapi sedangkan temen yang lain kan pakai bir brand tuh, terus dia bilangnya oh, pakai itu. Tapi dari coach fisiknya yang pelatih dari fisik, saya sih nggak dengar langsung katanya dia itu dapat info itu justru dari pelatih yang fisiknya gitu, bilangnya kayak gitu. Tapi aku malah baru dengar soalnya coach. yang plain gitu, nyuruh coachnya yang Iya, plain. yang itu, ya yang susu putih gitu. Oke, jadi gini, Kak Sinta. Jadi sebenarnya kita juga harus tahu nih kebutuhan anak kita itu seperti apa. Jadi kita tuh harus tahu nih dalam artian, oh ini kelelahan karena kekurangan energi ataupun recovery karena kita ada peningkatan massa otot. Jadi misalkan kata coachnya tadi menyarankan yang plain, itu susunya itu lebih masuk ke proteinnya, Kasinta. Ya Sedangkan mungkin ya susu temannya coklatnya itu ya. itu lebih ke gulanya, ke energi Mm-mm. instannya itu. Jadi Kasinta itu harus istilahnya, oh anak saya ini kelelahan, kenapa ya? Apakah latihannya terlalu capek? Nah, kalau latihannya terlalu capek, tentu saja harus gula instan itu, harus susu Ya, coklat oke. itu. Siap, Kalau boleh siap. tahu susu coklatnya itu yang cair atau yang gimana, Kak Sinta? Terus kalau aku cari yang ini, yang proteinnya, ya entah yang cair, entah yang formula, Oke. yang jelas dicari protein sama itunya sama kalsium. Nah, Sejauh ini betul. nyarinya yang Ya, protein tinggi sama kalsium aja, tapi selalu coklat. selalu coklat. Ya, Iya, tapi selalu susu coklat. Seperti apa itu? Boneto, susu Boneto. Tapi susu kadang juga tak kasih itu susu apa itu yang orang buat nge-gym apa susu apa itu? elemen. Ya, Ya, saya itu juga kasih bagus sih sebenarnya, Kak Sinta. saya kasih elemen. Tapi Cuma Kak yang Sinta mau sendiri udah bisa lihat komposisinya kan? udah insya Allah udah. Susunya Iya, berapa gram? Kan nanti iya, takutnya kebanyakan iya, gulanya gitu. Udah iya bisa kan? betul betul. Iya, saya Iya. lihat kok. Oke. Tapi saya sarankan susu cair sih Kak Sinta. Jangan yang itu, jangan yang Jadi jangan biar lebih jangan mudah formula. aja. Jadi kan di situ komposisinya susunya misalkan Kelihatan ya. 90 gram. Ya. Tapi kan kalau misalkan yang bubuk tuh banyak komposisi tambahan ya Kak Sinta. Seperti itu. Heeh. Oh iya siap siap. Oke. Lebih simpel ya malah ya kalau yang Ya, susu cair ya. lebih simpel. Kalau bisa yang 90% tuh kandungan susunya, sisanya gula. Hmm. Jadi main main amannya di pertengahannya anak Kasinta dapat gula tambahan dan juga protein yaitu susu coklat. Tapi kalau misalkan mau fokus ke protein, lebih baik susu plain seperti itu. Iya, oke. Oke, makasih Coach. Oke, Kasinta. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya?
Saya tutup sesi Q&A ini di 15.30 atau 15.35. Kak, mau nanya, kalau itu personalisasinya tuh gimana sih bentuknya? Oke, Personalisasi apa latihan yang tadi? oke, buat personalisasinya nanti bagaimana sih gerakannya, bagaimana jadwal workoutnya, kemudian bagaimana makannya, seperti itu Kak Indira. Nanti kita di next ini kita akan menghitung kalori seperti itu. Oh iya, sama mau tanya. Selama ini kan diajarinnya disuruh defisit. Oh Terus iya, itu, tapi banyak yang bilang jangan defisit-defisit terus gitu. Itu ya sebenarnya yang betul benar Kak gimana? Indira. Sebelumnya Kak Indira ini melakukan defisit kalori ini berdasarkan jumlah kalori atau perkiraan saja Di bawah BMR. di bawah BMR. Tapi dihitung sama Kak Indira gramasinya. Dihitung. Oke, Dihitung. oke, bagus. Jadi betul apa yang dikatakan bahwa kita itu jangan selalu defisit kalori. Karena apa? Kalori harian di tubuh kita itu setiap misalkan naik sedikit atau turun sedikit, kebutuhannya itu akan berbeda lagi. Jadi saya sarankan untuk defisit kalori itu misalkan selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan kita lihat apakah berat badannya turun atau tidak. Nah, nanti misalkan Kak Indira sebagai contoh ya, misalkan dari 55 setelah defisit jadi misalkan 52. Nah, di 52 kilogram itu kebutuhan Kak Indira itu kalori hariannya akan berbeda lagi. Jadi kita itu harus eh, break dulu mungkin 1 sampai 2 bulan. Kita itu harus maintenance kalori seperti itu. Nanti lanjut lagi defisit kalau misalkan masih kurang seperti itu Kak Indira. Jadi misalkan kalau Kak Indira selama ini terus aja defisit, nah itu nggak baik buat tubuh Kak Indira. Seperti itu. Tapi defisit bisa aja ya, nggak ada progres apa-apa gitu. Bisa ya? Kalau nggak ada progres, itu dinamakan maintenance Kak Indira. Karena tubuh kita ganti lagi tuh polanya, kebutuhan kalorinya. Maka dari itu jangan terus defisit. Seperti itu. Defisit itu goalsnya itu menurunkan berat badan Kak Indira. Kalau misalkan Kak Indira, oh udah stuck nih, udah nggak bisa turun lagi berat badan, nah itu berarti Kak Indira udah bukan di fase defisit lagi. Seperti itu. Kalau boleh tahu Kak Indira menjalani defisit kalori ini udah berapa lama? Dan dari Nggak berat on badan off. berapa? On off sebenarnya. Jadi Oh, on off. kan berat awal itu kan bulan tahun Oktober itu 74. Terus 4. sekarang 68. Yang 55 Oke. tadi itu anak. Nah, dari 74 ke 68 itu beberapa kali pakai defisit udah gitu enggak pakai defisit terus enggak gitu. Terus yang defisit tapi ada karbo banyaknya. Terus habis itu gantian dengan enggak ada karbo tapi enggak defisit. Itu ganti-gantian sih, cuman pada saat sering defisit malah kayak enggak ada nurun apa-apa ya. Baik dari lingkar maupun dari berat gitu. Ya, Nggak berarti ada itu progres. Kak Indira itu kebutuhan kalorinya udah berubah Kak Indira seperti itu. Jadi eh, saya itu mau nge-share juga. Jadi dalam hal surplus kalori, maintenance kalori, dan juga defisit kalori itu sebenarnya kayak Kak Indira katakan tadi, seperti mengurangi karbohidrat atau melebihkan karbohidrat, itu sebenarnya bisa dikatakan penting atau tidak, itu kembali lagi ke tubuh masing-masing. Tapi yang saya tahu itu kurang penting. Jadi yang terpenting itu setiap hari kalori kita tercukupinya bagaimana. Misalkan mau makan karbohidratnya banyak atau karbohidratnya dikit. Tapi yang terpenting itu kalori harian kitanya itu pas Kak Indira seperti itu. Nah, misalkan Kak Indira mau terus defisit, ya setiap 4 bulan Kak Indira harus mulai menghitung lagi kalori harian Kak Indira. Ataupun jika misalkan Kak Indira eh, metabolismenya cepat, turun berat badannya cepat, setiap turun berat badan itu kalori hariannya berbeda lagi seperti itu. Justru Jadi karena metabolismenya rendah.
Lambat ya. Oke. Nanti kita hitung kalori Kak Indira sekarang bagaimana di sesi praktek menghitung kalori seperti itu. Makasih, Coach. Oke. Yang lainnya bagaimana? Ada lagi? Ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya mengenai personalisasi tubuhnya sebelum saya lanjut ke praktek menghitung kalori dan juga materi-materi selanjutnya? Oke, saya lanjut ya, karena mungkin sudah tidak ada. Oke, kita masuk ke praktik menghitung kalori, teman-teman. Apakah teman-teman di sini udah siap semuanya? Jangan sampai tertinggal, teman-teman, karena ini sangat penting buat teman-teman semua. Bisa di chat di kolom komentar apakah teman-teman di sini semua masih menyimak atau sedang ada yang istirahat dulu, sholat dulu, atau bagaimana? Masih menyimak. Oke, kita lanjut ke praktik menghitung kalori harian. Jadi, di tubuh setiap orang itu kita memiliki kalori harian yang berbeda-beda tentunya. Kalori itu apa? Kalori itu adalah energi untuk tubuh kita. Jadi, setiap orang itu beda-beda. Misalkan berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, dan juga intensitas olahraganya bagaimana. Nah, itu kalori sangat berpengaruh seperti itu. Kita mulai ke faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kebutuhan kalori. Oke, seperti Kak Indira tadi katakan bahwa metabolismenya itu melambat. Nah, metabolisme melambat itu apa? Karena seiringnya umur kita bertambah, otomatis metabolisme kita itu akan semakin melambat dan pembakaran kalori itu akan semakin sulit dan semakin rendah. Kemudian berdasarkan jenis kelamin. Nah, kebanyakan kan di sini jenis kelaminnya perempuan, di mana jenis kelamin perempuan itu memiliki kalori harian yang lebih rendah daripada pria. Kemudian ada berat badan dan tinggi badan, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa semakin besar tubuh, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Dalam artian jika ada yang overweight, nah itu kalori hariannya itu pasti besar sekali. Oleh sebab itu harus defisit kalori. Kemudian berdasarkan aktivitas fisik. Nah, di sini banyak sekali ibu rumah tangga ataupun mungkin pekerja kantoran yang aktivitas fisiknya itu terbatas. Nah, oleh sebab itu kebutuhan kalorinya pun akan berbeda dengan orang-orang yang suka berolahraga. Dan juga balik lagi, kenapa kita itu penting untuk bisa menghitung kalori harian. Jadi sebagaimana teman-teman berolahraga, sebagaimana teman-teman sering beraktivitas fisik, tapi jika teman-teman tidak mengetahui kalori harian teman-teman, teman-teman tidak akan menunjukkan progres yang signifikan, terutama dalam menambah massa otot dan juga menurunkan berat badan, seperti itu. Nah, kita akan langsung praktik menghitung kalori harian. Oke? Di sini teman-teman udah menyiapkan smartphone. Teman-teman di sini ikut kelas ini menggunakan laptop atau smartphone nih. Jadi siapkan mungkin laptopnya satu, smartphone-nya satu, karena kita akan masuk ke situs kalori kalkulator. Saya akan share dulu situsnya. Semuanya diharapkan untuk bisa berpartisipasi dan juga menuliskan kalori hariannya di kolom komentar ya teman-teman. Karena ini sangat penting nih buat teman-teman dalam progres olahraganya. Saya akan share. Oke. Apakah
Sudah terlihat, teman-teman semua? Oke. Ada nggak di sini yang mau menjadi contoh untuk saya hitung kalorinya? Satu orang saja. Tadi mungkin anak Kak Indira atau Kak Indira. Oke. Bagian layar tertutup, tapi ininya kelihatan ya. Age, gender, height. Anak saya Baik. dong, Coach. Boleh ini dengan kasih apa? Cinta. Oke. Nah, kita coba ya. Kalau boleh tahu, mohon maaf umurnya berapa Kak Sinta? Umurnya yang 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 gede aja wis berarti mau 15 tahun Juni. 15 tahun. Juni ini 15. Gendernya apa? Heeh. Sinta? Berat badannya 50. Gendernya kalau Perempuan. perempuan. Oke. Tinggi badannya berapa? Tingginya 160. 160. Oke. Bagus banget tuh Kak Sinta. Umur 15. Udah 160. Weightnya, berat badannya 50. 50. Oke. 50. Buat kesehariannya aktivitasnya bagaimana Kak Sinta? Eh, ini karena lagi puasa ya. Ya, Karena lagi puasa aku off dulu. Biasanya setiap hari dia renang kecuali Minggu. Renang setiap hari renang kecuali kecuali Minggu. minggu. Oke, berarti Terus paginya 2 hari, pagi-pagi itu fisik. Tapi oke, 2 hari seminggu 2 hari doang. 2 hari 2 hari. Oke, berarti bisa dikatakan light atau moderate ya. Nah, buat teman-teman semua, teman-teman tolong praktekkan ya. Di sini ada age, ada gender, ada height, weight, dan juga activity. Buat teman-teman semua, buat age masukin usia teman-teman semua. Kemudian gender itu perempuan atau laki-laki, high itu adalah tinggi badan, weight itu berat badan, dan juga activity-nya. Nah, di sini kita ada pilihan nih, nggak pernah olahraga, sedentary, light, 1 sampai 3 kali, moderate, 4 sampai 5, aktif, 3 sampai 4 atau lebih, very aktif, 6 sampai 7, gak ada libur, dan juga ekstra aktif, yaitu setiap hari benar-benar nggak lepas dari olahraga. Nah, teman-teman, semua saya harapkan teman-teman mengikuti dan tulis di kolom komentar ya berapa kalori hariannya. Di sini saya akan menghitung kalori harian anak Kasinta, di mana kalori hariannya itu adalah 1738 Kasinta. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, untuk anak Kasinta sendiri, apa sih program yang Kasinta inginkan? Apakah menurut Kasinta anak Kasinta ini kurang berat badannya atau bagaimana? Kalau boleh tahu. Halo teman-teman, apakah masih ada? Ya, Oke, Kasinta. Ini buat anak Kasinta, pengennya naikin berat badan, pengen maintenance atau bagaimana? maintenance aja. Maintenance aja. Oke, Mm-mm. berarti anak Kasinta itu agar tidak naik berat badan dan juga tidak kurang berat badan, maintenance-nya itu ada di 1738 kalori, Kasinta. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah dalam sehari kita udah makan 1700 itu gimana? Nah, ya udah. Caranya, Kasinta harus punya timbangan digital. Oke. Oke, jadi nanti setiap makanan Kasinta bisa timbang berapa gram nasinya. Misalkan nasinya berapa gram, lauknya berapa gram. Nanti Kasinta bisa masukin ke aplikasi ataupun ke AI. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu teman-teman semua,
Di sini udah familiar dengan AI atau familiar dengan aplikasi di smartphone teman-teman untuk memudahkan? Ya. AI ya udah. AI udah. Buat Kak Asri, nama aplikasinya ini apa? Oke, nama aplikasinya saya ketik ya. Kalori kalkulator. Ini di web ya, Kak Asri. Kalori kalkulator. Yang tahu AI, ChatGPT, Gemini, dan Copilot. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang juga di WhatsApp kan udah ada AI nih. Jadi ini sangat bisa membantu teman-teman dalam menghitung kalori. Tapi minusnya dalam AI itu, kita itu trackingnya harus setiap makan. Beda lagi dengan aplikasi. Jika aplikasi itu trackingnya itu lebih mudah. Akan tetapi, jika pakai ChatGPT, terutama kita yang belum berlangganan, kita itu akan memulai lagi dari awal. Seperti itu. Tapi saya sarankan, jika teman-teman itu familiar dengan aplikasi smartphone, saya akan sarankan aplikasinya namanya MyFitnessPal. MyFitnessPal. Seperti itu. Untuk tracking kalorinya. Nah, tapi buat teman-teman misalkan, wah saya kesulitan nih buat tracking kalori, saya akan menyarankan memakai AI, di mana teman-teman semua wajib namanya punya timbangan digital. Karena jika tidak mempunyai timbangan digital, itu sangat tidak memungkinkan. Seperti itu. Kita akan kembali ke bagaimana kita apa ya teman-teman? Kita apakah eh, belum? Nah, kita masuk ke ChatGPT ya teman-teman. Kita akan pakai contoh anak Kasinta, di mana anaknya itu berusia 15 tahun. Dia bisa dengan orang tua. Dan aktivitas hariannya 1 sampai 4 kali olahraga. Kemudian tulis juga kalori harian yang telah kita hitung tadi, yaitu 1738. Oke. Nah, teman-teman bisa tulis seperti ini. Ini adalah contoh sederhana yang teman-teman bisa perintahkan kepada AI. Kemudian teman-teman di sini perintahkan bagaimana saya makan harian agar kalori harian saya tercukupi. Saya di sini akan maintenance. Nah, bagi yang mau fat loss tentu saja nanti diperintahkan buat defisit kalori. Nah, biasanya buat defisit kalori itu saya menyarankan kurangi 250 kalori. Dan kemudian untuk surplus kalori, teman-teman bisa menambahkan 300 sampai 400 kalori tambahan. Nah, di sini kita akan perintahkan AI. Nah, buat Cinta, nah di sini langsung ada nih bagian makronutriennya. Karbohidratnya 45 sampai 55. Jadi nanti makan anak Kasinta itu mungkin nasinya atau misalkan ubi, oat dan lain-lain itu ada di 195 sampai 200 gram per hari. Kemudian proteinnya 65 sampai 100 gram per hari. Kemudian lemak nih, perlu digarisbawahi lemaknya itu adalah lemak sehat. Lemak sehat bisa diambil dari coconut oil, olive oil, dan juga alpukat. Di sini ada 39 sampai 58 gram, seperti itu.
Nah, di sini juga sudah dibuatkan contoh pola makan hariannya. Jadi buat anak Kasinta dan buat teman-teman yang lain, langsung nih muncul. Nanti sarapan gak usah bingung. Cukup 1 butir telur, 1 lembar roti gandum, 1 gelas susu. Nah, seperti itu. Ini untuk memudahkan terutama buat para ibu-ibu yang kesulitan untuk bisa tracking kalori, terutama jika eh, aplikasi di smartphone-nya itu mungkin dirasa terlalu sulit. Cukup pakai AI, ini sudah langsung bisa. Tapi yang terpenting, teman-teman harus tetap gramasi makanan. Apakah ada pertanyaan untuk sampai sini? Kita sudah paham untuk menghitung kalori dan tracking kalorinya, teman-teman semua? Halo teman-teman semua, apakah masih ada? Ada. Oke, buat Kasinta gimana nih? Udah ngerti belum eh Insya trackingnya? Allah udah paham ya. Oke, kalau buat Kasintanya sendiri, ini mau Kenapa? dihitung kalori atau enggak tuh buat anaknya sendiri? Boleh. Oke, kita hitung ya. Buat Kasinta, mohon maaf umurnya berapa? 43. 43. Tinggi badannya berapa? 157. 157. Berat badannya? 53 atau 54 ya, lupa. 54 mungkin 54. Ya. Buat kesehariannya gimana, Kasinta? Harian berarti senam berapa sehari? Seminggu 2 kali. Seminggu dua Kalau kali. nge-gym nggak tentu. Yoga yoga sama pilates seminggu 1 kali. Oke, berarti 1 sampai 3 ya Kak ya? Eh itunya 3 sampai 4. 3 sampai 4. Sampai 4 hari ya. 3 sampai 4. Di sini kalori hariannya itu lebih rendah dari anak Kasinta. Hmm. Di sini Kasinta sendiri dapat 1.600 Kasinta. Nah, di sini 600. Kasinta pengen nurunin atau gimana nih? Ya, maintenance aja lah. Iya, saya sarankan itu maintenance saja Kasinta. Ya. Dan untuk umur segini, terutama udah menginjak usia 40, Mm-mm. saya menyarankan untuk lebih latihan ke lower body ya Kasinta. Lower, Agar, iya, iya, ya, agar iya. menghindari yang namanya osteoporosis. Karena Mm-mm. udah umur 40 itu, tulang lutut kita, tulang panggul kita itu akan melemah Kasinta. Seperti itu. Jadi, Ya, lebih baik oke. latihan lower body. Mm-mm. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Oke, kita lanjut aja ya ke pembahasan selanjutnya. Setelah Ya. kita tahu bagaimana menghitung kalori dan juga bagaimana kita tracking kalori kita. Nah, kita akan masuk ke pola makan dan hidrasi selama berpuasa. Di mana selama berpuasa ini kita itu balik lagi seperti yang saya sebutkan, ada beberapa orang yang ingin defisit kalori, ada yang ingin maintenance kalori, dan juga ada yang ingin sekedar sehat selama berbulan puasa. Nah, buat teman-teman semua, terutama yang tadi eh, istilahnya tidak dipersonalisasikan oleh saya, bagaimana sih komposisi piring sehat itu selama berpuasa? Nah, kita tahu bahwa
kita itu harus mencukupi protein kita, di mana 30% protein. Bisa ayam, bisa ikan, tahu, tempe, telur, protein hewani, dan juga nabati. Kemudian 30%-nya itu adalah karbohidrat kompleks. Kemudian 40%-nya saat di bulan puasa itu kita harus mengedepankan yang namanya sayur dan juga serat agar pencernaan kita tetap sehat. Bisa dari sayur-sayuran hijau, contohnya bayam, brokoli, dan lain-lain. Nah, tentu saja jangan ngeskip yang namanya lemak sehat, karena lemak itu sangat diperlukan untuk tubuh kita. Apa sih lemak sehat? Yaitu alpukat, minyak zaitun, dan juga kacang-kacangan. Jadi, di sini kita harus bisa menghindari yang namanya makanan ultra processed food. Apa itu makanan ultra processed food? Yaitu makanan-makanan kemasan yang tersedia di supermarket. Kita harus mengedepankan yang namanya real food saat berpuasa, teman-teman. Seperti itu. Dan juga kita harus kurangi goreng-gorengan dan juga gula-gula tambahan. Nah, pola makan dan hidrasi selama berpuasa. Berapa gram yang dibutuhkan dalam satu porsi? Nah, ini buat teman-teman semua yang tadi belum saya personalisasikan, bisa screenshot untuk menurunkan berat badan. Saya menyarankan ada di angka 200 sampai 500 kalori defisit. Dan untuk maintenance tentunya kita harus seimbang seperti itu. Oke, teman-teman bisa screenshot ini. Ini adalah pola makan dan juga hidrasi. Nah, saya mau sedikit share bagaimana hidrasi selama berpuasa, terutama teman-teman yang berolahraga. Gimana teman-teman itu biar sehari ini nggak merasa haus. Saya akan menerapkan metode 2-4-2, di mana teman-teman sendiri sudah pasti banyak tahu ya. Di mana 2-4-2 itu adalah 2 gelas saat sahur, 4 gelas setelah berbuka puasa, dan juga 2 gelas sebelum tidur. Nah, jika teman-teman pengen lebih expert, lebih dipersonalisasi, teman-teman bisa nih hitung kebutuhan harian cairan di tubuh teman, yaitu berat badan dikali 30 sampai 40 mili. Itu adalah kebutuhan air per hari teman-teman semua. Untuk aturan minumnya sendiri, yaitu tentu saja sebelum berbuka puasa, sebelum makan, langsung 2 gelas. Kemudian saat sahur, untuk menghidrasi tubuh dan juga nanti eh, teman-teman setelah mungkin beres bulan puasa, teman-teman sebelum olahraga, tentu saja teman-teman harus bisa minum lebih banyak dari biasanya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Hesti. Oke, terima kasih Kak Gerin atas materinya hari ini. Gimana nih teman-teman untuk materi dari Kak Gerin? Daging sampai ke tulang-tulangnya enggak? Oke. Karena dirasa materi sudah tersampaikan semua, terus sesi tanya jawab juga udah dilalui. Ini udah pada akhir pada acara hari ini. Ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi hari ini ya. Untuk linknya udah saya bagikan di chat Zoom. Silakan diisi dulu teman-teman yang belum, karena ketika live class ini selesai, link ini tidak akan dikirimkan di WhatsApp group. Oh ya teman-teman, setelah ini saya akan mengirimkan link feedback kelas di WhatsApp group. Mohon untuk diisi ya. Sama ini ya teman-teman, karena ada yang bertanya apakah ada rekaman kalau izin live. Nah, jadi untuk rekaman sama PPT itu akan dibagikan hanya untuk teman-teman yang add-on atau yang beli atau yang bayar aja. Jadi kalau yang tidak beli atau tidak add-on hanya akan mendapatkan sertifikat gitu. Tapi jika teman-teman saat ini yang kemarin-kemarin belum beli terus setelah mengikuti
live class baru tertarik untuk beli, nanti linknya juga akan saya kirimkan setelah live class ini berakhir ya teman-teman. Nah, sebelum diakhiri, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Jika tidak ada, saya Hasrul Afifah. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Terima kasih Kak Kirin atas materinya hari ini. Mungkin setelah ini bisa langsung dipraktikannya teman-teman workout-nya, terus gimana cara eh, defisit kalori untuk berbuka puasa. Linknya apa nggak bisa diklik? Bisa kok. Kok ada yang pernah, ada yang udah ngisi nih. Teman-teman gimana? Apa ada yang nggak bisa ngisi absen? Saya bantu. Coba nih saya kirim linknya aja ya. Hmm. Apa ada yang masih? Oh, berarti harus dikirim linknya aja. Oke. Itu ya teman-teman, silakan di copy dulu linknya, nggak apa-apa absennya setelah setelah ini di copy dulu aja linknya. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga ada kesempatan untuk bertemu pada kelas-kelas lainnya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas.